Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fabregas sampai misanan. Pada video kali ini saya akan mengerjakan materi UKK paket 4 tahun pembelajaran 2022 hingga 2023. Oke, pertama-tama kita akan membuka Winbox, lalu login ke dalam Mikrotik. Pertama-tama di sini saya akan mengatur nama pada interface-nya. Untuk internet 1 di sini saya beri nama internet. Lalu ether 2-nya di sini saya beri nama LAN. Pada WLAN-nya di sini saya beri nama dia hotspot. Oke, jika sudah, kita klik pada WLAN satunya di sini. Lalu kita enable. Lalu kita double klik pada hotspotnya atau WLAN-nya. Lalu kita ke menu wireless. Di sini modenya kita ganti menjadi AP bridge. Band-nya kita ganti menjadi BGN. Setelah itu SSID-nya di sini diminta adalah untuk SSID-nya diminta di sini adalah nama peserta, lalu add proxy UKK, yaitu adalah Fabregas atau nama saya sendiri, lalu add proxy UKK, lalu kita apply dan oke. Selanjutnya kita akan mengatur identity dari Mikrotik ini, yaitu dengan cara sistem identity. Untuk identity di sini saya menggunakan Fabregas add proxy UKK, lalu kita apply. Kalau berhasil, maka pada pojok kiri atas tertampil nama yang telah kalian berikan, yaitu Fabregas proxy UKK, lalu oke. Selanjutnya kita akan mengatur jaringan lokalnya serta jaringan wirelessnya. Kita masuk ke bagian IP, lalu address, lalu kita add di sini. Untuk jaringan lokalnya di sini range-nya adalah dari 192.168.101/25 192.168.100.1/25. Untuk interface-nya kita beri dia ke ether 2, lalu apply dan oke. Setelah itu kita add lagi untuk menambahkan interface IP address di wireless, yaitu dengan range 201/24 200.1/24. Untuk interface-nya adalah VLAN 1 hotspot dan apply oke. Selanjutnya kita akan membuat IP DHCP client, yaitu dengan cara IP lalu ke DHCP client. Lalu itu kita klik add di sini. Untuk interface-nya adalah ether 1. Lalu apply dan oke. Jika berhasil, maka statusnya adalah di sini bound, teman-teman ya. Lalu kita close, kita ke IP, kita cek di IP address, maka dia otomatis akan ke submit pada IP address juga. Oke, kita beri tanda dahulu apa yang telah kita kerjakan, seperti IP address wireless, SSID juga kita telah mengerjakan. Selanjutnya kita akan membuat DNS, lalu NTP, dan kita akan mengecek gateway yang telah diberikan sesuai dengan ISP. Lalu kita ke IP, kita ke DNS. Karena di sini telah mendapatkan IP secara IP Google, yaitu 888, maka kita tidak perlu mengaturnya lagi. Lalu kita allow remote request, lalu kita apply dan oke. Setelah itu kita ke IP lagi, lalu kita ke root untuk mengecek, dan di sini gateway-nya telah reachable pada ether 1. Kita close lagi, dan sudah kita kerjakan.
kita beri tanda, serta gateway. Selanjutnya adalah NTP. Untuk NTP kita ke sistem, lalu kita ke SNTP client, lalu enable sini kita checklist. Pada primary IP NTP server di sini kita ketikkan 0.id .pool .ntp .org. Lalu kita copy, lalu kita paste di sini. Untuk secondary NTP server di sini, angka 0-nya kita ganti menjadi 1. Setelah itu kita apply, maka dia otomatis modenya berubah menjadi unicast dan mendapatkan IP NTP server sesuai dengan yang diberikan oleh ISP. Lalu oke. Selanjutnya kita ke sistem lagi, lalu clock, lalu time zone manual di sini kita ganti menjadi daerah tempat di mana kalian berada, teman-teman. Untuk daerah yang saya tempati adalah menggunakan waktu WITA atau waktu Indonesia Tengah. Karena di sini WITA, maka saya akan menggunakan Asia Makassar. Klik saja, lalu to apply, dan lihat pada jam yang berada pada desktop atau komputer kalian sesuai atau tidak. Kalau sesuai langsung oke. Selanjutnya kita akan membuat web proxy. Sebelum kita membuat web proxy, kita buat dahulu firewall untuk internetnya. Kita ke IP firewall, lalu NAT, lalu kita add. Lalu untuk C-nya di sini adalah source NAT. Out interface-nya ether 1. Kita ke action. Action-nya di sini menggunakan masquerade. Lalu kita apply dan oke. Kita klik pada firewall-nya di sini. Lalu kita ke comment. Untuk komennya di sini saya beri nama akses ke internet. Lalu oke. Saya memberikan komen agar tidak tertukar dengan IP firewall yang lain. Selanjutnya sesuai dengan yang kita bahas tadi, yaitu kita akan membuat IP web proxy. Kita ke IP, lalu web proxy. Lalu kita enable di sini, kita checklist. Lalu change administration-nya di sini yaitu adalah nama peserta, lalu add nama sekolah.sch.id. smkn2 tarakan.sch.id. Lalu change on this-nya di sini kita klik dan apply. Setelah itu kita ke akses, lalu kita ke add sini, lalu source address-nya kita berikan 192.168.0/24. DST portnya di sini adalah 80 dan DST hostnya di sini adalah link dari linux.org. Pada web proxy di sini sekedar info, kita bisa sekalian memblokir site dan blocking file. Lalu untuk site-nya di sini sesuai dengan yang diberikan, yaitu adalah www.linux.org. Kita isi di sini adalah www.linux.org. Lalu action-nya adalah deny. Setelah itu apply. Lalu kita copy. Lalu kita DST hostnya di sini kita set as default. Kita klik saja tanda panah ke atasnya. Lalu kita klik pada path. Kita beri bintang MP3 bintang.
sesuai dengan extension file yang diminta, yaitu mp3. Lalu kita apply, lalu kita copy lagi, lalu mp3 nya di sini kita ganti dengan mkv. Kita apply dan oke, oke lagi dan oke. Oke, ini adalah konfigurasi dari web proxy dan blocking sites. Lalu kita close dan oke. Setelah itu kita ke IP, lalu kita ke firewall, kita ke NAT dan kita add. Untuk generalnya di sini C-nya saya menggunakan DST-NAT serta protokolnya adalah TCP, DST portnya adalah 80 dan interface-nya adalah WLAN 1 atau hotspot. Setelah itu kita ke action, lalu actionnya di sini adalah redirect, lalu to ports-nya adalah 80 80. Lalu kita apply dan oke. Jangan lupa kita beri komen agar tidak tertukar dengan firewall yang lain, yaitu adalah blocking site. Lalu oke. Maka di sini kita telah konfigurasi web proxy dan blocking site Linux serta file mp3 dan mkv. Oke, selanjutnya kita akan membuat DHCP pool sebanyak 99 klien pada jaringan lokal atau biasa disebut dengan DHCP server, serta pada jaringan wireless juga 99 klien. Kita masuk ke dalam inbox, kita klik pada menu IP, lalu kita ke DHCP server, lalu kita ke DHCP setup. Lalu pada DHCP server interface di sini kita ke Ether 2 LAN atau jaringan lokalnya. Lalu kita next lagi, kita next lagi. Oke. Pada DHCP pool di sini dia minta sebanyak 99 klien. Maka IP bagian akhir di sini kita atur menjadi 100. Dari range 192, 168, 102 hingga 100 agar membuat klien sebanyak 99. Lalu kita next. Untuk DNS di sini next lagi, lalu next, lalu oke. Lalu kita lanjut ke membuat DHCP pool kedua pada jaringan wireless. Kita next lagi, next lagi, next lagi. Di sini juga akhiran IP-nya adalah 100. Lalu next lagi, dan oke. Lalu kita beri tanda agar kita tidak lupa. Selanjutnya kita akan membuat hotspot, yaitu dengan cara IP hotspot, lalu hotspot setup. Hotspot interface di sini menggunakan WLAN 1, lalu next lagi. Lalu untuk select sertifikatnya di sini kita pilih non, lalu next lagi. DNS name di sini adalah Fabregas proxy ukk.com. Lalu next. Lalu kita berikan dari nama dari login yang akan kita gunakan adalah admin. Di sini bebas. Lalu kita next dan oke. Selanjutnya kita akan membuat rule agar setiap akses router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Yaitu kita pergi ke log dahulu. Ini adalah konfigurasi logging yang belum kita sentuh apapun. Lalu kita ke IP, lalu firewall, lalu kita ke filter rules, kita klik plus atau add, ke general. C-nya di sini adalah input. Lalu kita ke action,
Actionnya di sini adalah log. Setelah itu lognya kita checklist. Lalu log prefix adalah akses ke router. Lalu kita apply dan oke. Lalu jangan lupa kita beri comment atau tag, yaitu log ke router. Lalu oke. Selanjutnya kita ke sistem, lalu logging, lalu double klik pada optical di sini, kita rubah menjadi disk, lalu apply dan oke. Kita rubah semua menjadi disk untuk actionnya. Oke, di sini actionnya sudah berubah semua menjadi disk. Selanjutnya kita ke log untuk memeriksa. Oke, ini adalah konfigurasi yang telah kita lakukan pada firewall loggingnya. Jika berhasil, maka akan berubah menjadi buffernya akan berubah menjadi disk semua. Selanjutnya kita akan membuat firewall agar IP dari range 192.168.2 hingga 192.168.100.50 tidak dapat melakukan ping ke router. Dan yang kedua, IP dari range 192.151 dan 192.100.100 tidak dapat ping ke client wireless. Oke, kita ke IP, lalu firewall, kita add, lalu general. C-nya di sini adalah input, source address-nya adalah 192.168.100.2 hingga 192.168.150. DST address-nya di sini adalah 192.168.100.1. Ini adalah IP router yang akan kita konfigurasi agar dari range IP di sini tidak dapat ping ke router. Setelah itu protokolnya adalah ICMP dan kita ke action. Lalu itu di actionnya di sini adalah drop. Lalu apply dan oke. Sini kita beri tanda blocking block ping ke router. Lalu kita add lagi. C-nya input juga. Source address-nya adalah 151 hingga 100.100. 151 hingga 100.100. Oke. Lalu DST address-nya di sini adalah 192.168.200.1. Lalu protokolnya ICMP, actionnya drop. Lalu kita apply dan oke. Jangan lupa kita beri tag atau komen, yaitu block ping ke wireless atau client wireless. Oke. Setelah itu kita beri tanda dan kita akan melakukan pengujian terhadap blocking ping firewall ini apakah berhasil atau tidak dengan cara menekankan tombol Windows R, lalu ketikkan cmd dan enter. Selanjutnya kita akan mengecek pada kontrol panel kita diberi IP berapa oleh ISP internet secara DHCP. Kita double klik pada Ethernet di sini, lalu detail. Di sini kita mendapatkan IP secara DHCP yaitu dari range 192.168.100.100. Kita close saja. Karena kita mendapatkan IP dari range 100.100, pada saat kita ping ke router, maka
ping tersebut akan reply. Kita coba saja, yaitu 192.168.101 dan enter. Sesuai dengan yang saya bilang, IP-nya atau ping-nya yaitu adalah reply dan berhasil. Jikalau kita ping ke client wireless, itu tidak bisa karena IP kita masuk ke dalam range blocking pada IP firewall yang telah kita konfigurasi. Kita akan coba saja, yaitu ping 192.168.201. Kita enter. Maka di sini akan RTO. Oke, selanjutnya kita akan mengganti IP DHCP ini menjadi statik, yaitu dengan cara klik kanan pada Ethernet, lalu properties. Kita tunggu sebentar. Setelah itu pada Internet Protocol versionnya kita double klik, lalu kita klik bagian bawah dari Obtain and IP address automatically, lalu kita ketikkan IP-nya, yaitu 192.168.110. Saya memakai IP dari range 10 karena yang diblok di firewall adalah dimulai dari range 2 hingga range 50, yang dimana IP tersebut masih masuk ke dalam blocking ping ke router. Untuk default gateway-nya adalah 192.168.101. Lalu kita oke. Kita oke lagi. Dan kita akan cek detail pada Ethernet di sini. Oke, di sini IP-nya telah sesuai dengan apa yang kita berikan tadi. Setelah itu kita ke CMD lagi. Kita clear dahulu. Karena IP kita masuk ke dalam range pada blocking IP yang pertama, yaitu tidak dapat ping ke router, maka ping dari router ini akan RTO atau request timeout. Lalu kita enter. Oke, di sini adalah request timeout. Sesuai dengan apa yang telah saya katakan. Lalu karena IP yang kita pakai saat ini tidak berada dalam blocking firewall dari ping client ke wireless, maka ping tersebut seharusnya akan berhasil. Karena tidak dapat ping ke client wireless ini memakai IP dari range 51 hingga 100. Oke, kita coba saja pada CMD, yaitu ping 192.168.201. Lalu kita enter. Maka status di sini akan reply. Oke. Untuk pengetesan atau pengujian dari blocking IP di sini telah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat 20 user account hotspot secara random di radius, serta account hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 pagi hingga 4 sore. Kita masuk ke dalam inboxnya. Sebelumnya kita atur dahulu menjadi DHCP pada Ethernet kita. Oke. Jikalau seperti ini, jangan panik teman-teman. Itu hanya proses penggantian dari IP statik ke DHCP. Jika sudah mendapatkan IP secara DHCP, maka pada DHCP enable di sini yes, dan
IP address-nya yang akan diberikan adalah 192.168.100.100. Kita close saja kontrol panelnya, lalu kita reconnect lagi. Oke, setelah itu kita lanjut. Yaitu kita akan membuat 20 akun secara random di Radius. Yaitu dengan cara kita ke Radius, kita add, lalu pada hotspot di sini kita klik, dan addressnya yaitu adalah 127.0.0.1. Secretnya di sini adalah password dari Radius kalian. Password yang saya gunakan adalah 1235. Lalu apply dan oke. Oke, kalau sudah mengatur radius, kita akan mengatur pada bagian hotspot yaitu dengan cara IP. Lalu hotspot. Setelah itu kita ke server profile dan pilih pada bagian hsprof1. Lalu pada bagian cookie-nya di sini kita klik. Setelah itu radiusnya kita klik lagi. Kita pilih pada use radius, lalu apply dan oke. Konfigurasi dari Winbox di sini telah berakhir. Maka kita akan lanjut ke dalam konfigurasi browser kalian. Kita masuk ke dalam web browser di sini, bebas. Lalu kita ketikkan IP dari hotspot kalian yaitu 192.168.200.1/userman. Lalu kita enter. Lalu loginnya di sini adalah admin. Lalu kita enter. Lalu kita ke menu router. Lalu kita klik add dan new. Untuk name-nya di sini saya menggunakan router hotspot. Untuk IP address-nya yaitu adalah 127.0.0.1. Ini adalah IP address localhost dari Mikrotik. Share secretnya seperti yang telah teman-teman berikan. Lalu kita add. Setelah itu kita ke profile. Lalu kita pada bagian profile di sini ada tanda plus, kalian klik saja teman-teman. Untuk name-nya di sini adalah user hotspot. Lalu kita create. Setelah itu shared usernya di sini kita pilih satu. Lalu kita save profile. Lalu kita ke menu user, kita klik add, lalu kita ke batch. Number of usernya di sini adalah 20, sesuai dengan yang diminta pada soal, yaitu adalah 20 account hotspot. Maka kita ketikkan 20. Lalu username lengthnya di sini saya pilih 3 ke atas saja. Lalu saya checklist di sini agar password dan username sama dan tidak kesulitan pada saat ingin mencoba dari login hotspot ini. Lalu kita add. Lalu itu kita close. Setelah itu kita ke profile. Lalu kita ke limitasi. Untuk mengatur akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 hingga 4 sore. Kita ke add, lalu new. Untuk name-nya di sini adalah limitasi hotspot. Setelah itu pada rate limit di sini kita klik. Kita akan atur pada rate limit. Kita atur 10 Mbps. Lalu kita add. Kalau sudah, kita kembali lagi ke menu profile. Lalu kita add new limitation. Kita klik. Waktu yang diminta adalah dari pukul 7 pagi hingga 4 sore.
Kalau sudah, kita klik pada limitasi hotspot di sini. Oke. Lalu kita add. Setelah itu save profile. Dan konfigurasi dari membuat 20 user account secara random di radius telah berhasil, serta account hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 hingga 4 sore. Teman-teman, telah berhasil. Selanjutnya saya akan melakukan pengetesan melalui smartphone saya. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fabrega sampai Misanan. Kali ini saya beralih ke smartphone saya untuk melakukan pengetesan pada blocking site serta account hotspotnya ya teman-teman. Kita ke Google saja. Pertama-tama kita login dahulu ke jaringan MikroTik yang telah kita setting. Itu pada Fabregas Proxy UKK. Kita tunggu sebentar. Lalu kita masuk ke dalam jaringan WiFi. Kita login sebagai admin. Dan admin. Lalu kita oke. Jika sudah seperti ini, maka kita telah connect atau telah masuk ke dalam hotspotnya seperti yang tertera di atas ini, connected. Lalu kita ke Google. Lalu itu kita ketikkan domain dari website yang telah kita blocking, yaitu adalah www.linux.org. Lalu kita enter. Kita tunggu sebentar. Jikalau sudah seperti ini, maka berhasil teman-teman. Akses denied. Dan your cheats administration-nya akan tertera nama kita serta nama sekolah. Lalu kita close. Setelah itu kita ke index mp3. Lalu pada paling atas di sini index of mp3 kita klik websitenya, maka akan sama seperti yang sebelumnya, yaitu akses denied atau diblokir oleh web proxy. Lalu kita ke mkv. Lalu kita klik pada paling atas di sini index of mkv dan sama seperti yang sebelumnya, aksesnya yaitu denied. Oke, selanjutnya kita akan login pada use account hotspotnya. Kita ketikkan IP kita di sini yaitu 192.168.200.1. Lalu enter. Maka akan tampil di sini halaman loginnya. Lalu kita log off dan log in. Lalu di sini username yang saya gunakan adalah HZE dan passwordnya tentu juga HZE. Lalu kita oke. Maka berhasil di sini. Telah login. Setelah itu saya akan tes internetan pada YouTube. Oke, di sini telah berhasil. Dan juga telah berhasil membuka halaman YouTube. Oke, sekian saja konfigurasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan pada pembahasan materi soal UKK paket 4 ini. Apa yang telah saya konfigurasi kiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi teman-teman yang saat ini sedang menjalankan soal UKK, tetap semangat. Sekian dan terima kasih.